Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Edisi Senin 22 Desember 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Metro Jakarta Barat bersama Forkopimda dan elemen masyarakat menggelar apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Rilin Jaya 2025. Satu unit bus angkutan lintas Provinsi Medan Jaya terbakar saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Jambi dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polda Aceh menggelar apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Lilin Selawah 2025 di lapangan Mapolda Aceh pada Jumat 19 Desember 2025. Di informasi pertama, pemirsa, dalam rangka memastikan keamanan, keselamatan hingga kenyamanan masyarakat selama masa puncak arus libur akhir tahun, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan peninjauan kesiapan pelayanan dan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Stasiun Tawang Semarang pada Minggu 21 Desember 2025. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi potensi kepadatan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan optimal. Memastikan keamanan, keselamatan hingga kenyamanan masyarakat selama masa puncak arus libur akhir tahun, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan peninjauan kesiapan pelayanan dan pengamanan Natal 2025 serta Tahun Baru 2026 di Stasiun Tawang Semarang pada Minggu 21 Desember 2025. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi potensi kepadatan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan optimal. Dalam tinjauannya ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengecek langsung posko kesehatan Polri dan sejumlah fasilitas pelayanan publik yang tersedia di Stasiun Tawang Semarang, seperti area bermain anak, kursi pijat hingga fasilitas ramah difabel. Seiring peninjauan berlangsung, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyempatkan diri menyapa penumpang, serta membagikan bingkisan sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Perhatian dan dukungan juga ditunjukkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan menyerahkan paket bantuan sosial kepada petugas lintas sektor yang melaksanakan tugas pelayanan dan pengamanan selama Operasi Lilin 2025 meliputi TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Tenaga Kesehatan, KAI, serta Polsuska. Bahwa hasil survei dari Kemenhub ada kenaikan 7,97% atau 8,83 juta masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan masalah mudik, sehingga tentunya kita semua sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden pada saat beliau melaksanakan ratas dan kita tindak lanjuti juga dengan rakortas antar kementerian, tentunya beliau ingin memastikan bahwa pelayanan terkait dengan Nataru ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik, masyarakat betul-betul bisa terlayani, dan tentunya pemerintah juga memberikan insentif-insentif terkait dengan kegiatan Nataru seperti diskon terkait dengan jalur tol, kemudian diskon terkait dengan penyeberangan kereta, dan tadi saya mendapatkan laporan ada gratis untuk pengangkutan motor. Jadi tentunya ini kita harapkan menjadi hal-hal yang juga memudahkan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik untuk juga mendapatkan alternatif karena ada insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah. Tentunya kereta api menjadi salah satu
pilihan mudik yang paling aman selama ini, dan tentunya ini juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat. Selain kita membantu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan rangkaian kegiatan Nataru, maka kita juga harus mempersiapkan pelayanan terkait dengan tanggap bencana. Oleh karena itu tadi kami meminta kepada seluruh jajaran, termasuk juga rekan-rekan Forkominda yang ada di Jawa Tengah dan juga dari jajaran kereta, untuk memastikan titik-titik yang kemudian harus kita waspadai. Dan di titik-titik tersebut tentunya Satgas Gabungan yang terkait dengan penanganan bencana harus betul-betul siap, mulai dari personilnya, sarana prasarananya, dan kemudian cara bertindak yang harus dilakukan, termasuk wilayah-wilayah yang tentunya kita tahu dari tahun ke tahun ada yang memang potensial terdampak bencana, dan ini tentunya harus dipersiapkan. Peninjauan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini tentunya merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan perayaan dan libur Natal Tahun Baru berlangsung aman, tertib, dan kondusif, utamanya dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan pada Operasi Lilin 2025. Tim Liputan Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penekanan khusus terhadap kewaspadaan cuaca ekstrim dan kesiapsiagaan penanganan bencana, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat melakukan peninjauan di Stasiun Tawang pada Minggu 21 Desember 2025. Perakiraan cuaca dari BMKG menunjukkan potensi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi di sejumlah wilayah yang dapat berdampak pada banjir, longsor, maupun gangguan transportasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penekanan khusus terhadap kewaspadaan cuaca ekstrim dan kesiapsiagaan penanganan bencana, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat melakukan peninjauan di Stasiun Tawang pada Minggu 21 Desember 2025. Perakiraan cuaca dari BMKG menunjukkan potensi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi di sejumlah wilayah yang dapat berdampak pada banjir, longsor, maupun gangguan transportasi. Kapolri juga menekankan pentingnya kesiapan Satgas Gabungan Penanganan Bencana, baik dari sisi personel, sarana prasarana maupun pola bertindak di lapangan. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meminta seluruh jajaran untuk memetakan titik-titik rawan bencana yang berpotensi mengganggu jalur transportasi maupun keselamatan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menerima paparan dari jajaran KAI Daerah Operasi 4 Semarang terkait kesiapan operasional Nataru serta prediksi lonjakan penumpang kereta api. Koordinasi lintas sektor termasuk Polri, TNI, pemerintah daerah, dan operator transportasi dinilai menjadi kunci dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di tengah tantangan cuaca ekstrim. Saat ini kita juga menghadapi situasi yang tentu kita semua harus waspada, yaitu terkait dengan ramalan BMKG, adanya curah hujan tinggi dan curah hujan sangat tinggi yang terjadi di beberapa wilayah, masuk juga Jawa Tengah, sehingga kemudian tentunya selain kita membantu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan rangkaian kegiatan Nataru, maka kita juga harus mempersiapkan pelayanan terkait dengan tanggap bencana. Oleh karena itu tadi kami meminta pada seluruh jajaran, termasuk juga rekan-rekan Forkominda yang ada di Jawa Tengah dan juga dari jajaran kereta, untuk memastikan titik-titik yang kemudian harus kita waspadai. Dan di titik-titik tersebut tentunya Satgas Gabungan yang terkait dengan penanganan bencana harus betul-betul siap, mulai dari
personilnya, sarana prasarana, dan kemudian cara bertindak yang harus dilakukan, termasuk wilayah-wilayah yang tentunya kita tahu dari tahun ke tahun ada yang memang potensial terdampak bencana, dan ini tentunya harus dibesarkan mitigasinya, termasuk bagaimana kalau itu mengganggu jalur jalan, alternatif rekayasa untuk jalur-jalurnya. Kalau itu berdampak kepada masyarakat yang harus dilakukan SAR, dilakukan evakuasi, tentunya peralatannya juga harus siap dan kemudian harus dibawa ke titik mana tempat pengungsiannya, tempat evakuasinya, semuanya juga harus disiapkan. Harapan kita tentunya di tengah situasi ancaman terkait dengan potensi hujan tinggi yang bisa berdampak kepada banjir, longsor, dan sebagainya, layanan Nataru tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saya titip pada seluruh rekan-rekan untuk terus menjaga soliditas, menjaga sinergitas, dan bagaimana rekan-rekan mewakili pemerintah, mewakili negara untuk terus hadir memberikan pelayanan yang baik. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Satsamapta Polres Mojokerto Kota menggelar sterilisasi intensif di sejumlah gereja besar, termasuk Gereja Royal Regency dan Gereja Allah Baik, pada Sabtu 20 Desember 2025. Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Lilin 2025 yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kondusivitas wilayah menjelang puncak ibadah Natal. Dengan saya Bribda Danu Febrianto dari Humas Polres Mojokerto Kota. Saat ini Polres Mojokerto Kota sedang melaksanakan sterilisasi di Gereja Allah Baik Kota Mojokerto. Hal ini dilaksanakan menjelang ibadah Natal guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beribadah. Pemeriksaan sterilisasi meliputi dari pemeriksaan berbagai sudut serta pemasangan sekdor di depan pintu serta pemeriksaan pengunjung yang akan datang untuk beribadah di Gereja Allah Baik Kota Mojokerto. Satsamapta Polres Mojokerto Kota menggelar sterilisasi intensif di sejumlah gereja besar, termasuk Gereja Royal Regency dan Gereja Allah Baik pada Sabtu 20 Desember 2025. Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Lilin 2025 yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kondusivitas wilayah menjelang puncak ibadah Natal. Dalam kegiatan tersebut, personel menyisir seluruh area mulai dari ruang ibadah, altar, hingga area parkir guna memastikan tidak ada benda mencurigakan yang berpotensi mengganggu jalannya peribadatan. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto menyatakan bahwa sterilisasi ini adalah langkah preventif wajib untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan pada kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak jemaat. Kehadiran Polri di tengah tempat ibadah bukan sekadar prosedur pengamanan, melainkan upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani agar dapat beribadah dengan hikmat. Selain menjaga stabilitas keamanan, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat toleransi dan hubungan baik antar umat beragama di Kota Mojokerto. Melalui pengamanan ketat yang humanis, Polri berharap perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung lancar dan damai. Sinergi antara kepolisian dan pengelola gereja diharapkan mampu menciptakan suasana masyarakat yang harmonis, sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi hak setiap warga negara untuk beribadah. Demikian yang dapat kami laporkan dari tim Humas Polres Mojokerto Kota. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.